Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Rafi, NPM 243510620. Di sini saya akan menjelaskan semantik HTML dan accessibility. Dimana sini saya akan belajar capaian pembelajarannya dan menganalisisnya. Di sini saya akan membaca tentang The DOM Document Object Model Peta Hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataan, file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah dokumen objek model atau DOM. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater tempat para aktor atau elemen benar-benar berdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Struktur pohon ini mempresentasikan hierarki elemen di mana HTML adalah akar root yang kemudian bercabang menjadi head dan body, lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol atau teks tanpa transformasi menjadi DOM. JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, dan menghapus elemen apapun di halaman web karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mental. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian dari halaman web direpresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node seperti div atau p dan text node isi tulisan di dalam elemen. Hubungan antara node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent, elemen yang berada di dalamnya disebut child, dan elemen yang berada di level yang sama dan satu pembungkus disebut sibling. Pemahaman tentang hubungan kerabatan ini sangat krusial ketika kamu nanti menggunakan CSS selector atau melakukan DOM traversing dengan JavaScript. Misalkan jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu seringkali harus menavigasi dari elemen kakek kontainer utama turun ke elemen cucu tombol itu sendiri. Jika struktur DOM-mu berantakan atau terlalu dalam deeply nested, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antara node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya yang menyediakan API Application Program Interface untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman. Properti seperti inter HTML, text content, atau metode seperti append child dan advanced listener adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual. Tanpa API, halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti di era web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar penampilan dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kamu melihat notifikasi muncul tanpa reload atau menu drop-down terbuka saat diklik, ini adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui API yang tersedia. Namun manipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang sering disebut sebagai DOM tracing, seperti setiap kali kita mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman reflow dan mengecat ulang pixel-pixelnya. Bayangkan jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 cm ke kanan setiap 1 detik. Tukang itu pasti akan kelelahan dan rumahmu bisa runtuh. Inilah sebabnya mengapa framework modern seperti React
atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM. Penting juga untuk memahami bahwa apa yang kamu lihat di view source browser seringkali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. View source hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM mempresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kamu ingin melihat struktur yang sebenarnya sedang terjadi, kamu harus menggunakan Inspect Element Developer Tools. Alat ini memperlihatkan DOM live yang sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikkan oleh script pihak ketiga. Kemampuan melakukan debugging langsung di pohon DOM ini adalah skill wajib bagi seorang web architect untuk menelusuri bug tampilan atau masalah fungsionalitas. Terakhir, DOM adalah struktur yang platform agnostik. Artinya konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tetapi juga bisa diimplementasikan di lingkungan lainnya. Misal, mesin pencari seperti Googlebot juga membangun versi DOM mereka sendiri. Untuk memahami isi halamanmu demi keperluan indikasi, bahkan teknologi modern memungkinkan kita merender DOM di sisi server side rendering sebelum dikirim ke pengguna. Yang kedua ada semantic element, yaitu mengkode dengan makna bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembang web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tak ada habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai div soup. Tag div adalah elemen non semantik, artinya ia tidak memberi informasi apapun tentang isi dalamnya kepada browser maupun pengembang lainnya. Ia hanya kotak kosong generik. Ketika kamu melihat kode berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, dan mana bagian footer hanya dengan skill sepandang. Masalah ini hanya membuat kode sulit dirawat, tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontenmu. Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label. Kesulitan menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik elemen seperti header, nav, main, artikel, aside, dan footer. Menjelaskan peran masing-masing dan struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, "Hey, ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman." Ini seperti memberi label dengan jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang, kini adalah ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari SEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat, memberikan bobot lebih pada teks di dalam artikel dibandingkan dengan teks di dalam aside atau footer. Salah satu perdebatan klasik dalam semantik adalah perbedaan antara section dan artikel yang seringkali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri, seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu produk e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan menempelkan di situs lain atau di RSS feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaiknya section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar, seperti bab dalam buku atau segmen tentang kami. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience dan kerja tim.
Bayangkan kamu bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di dalam bug halaman yang dimana kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kamu penuh dengan div dan kelas CSS yang aneh seperti bookstop left 2, kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencapai lokasi bug tersebut. Namun jika kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu bisa langsung melompat ke bagian form dan di dalam main atau tautan kontak di footer dengan intuisi yang cepat. Kesimpulannya yaitu menulis HTML semantik adalah bagian profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tetapi kamu menulis struktur dan bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen, mulai dari manusia, robot, mesin pencari hingga alat bantu difabel. Kode yang semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak, seperti mengetik div dan bertanya apakah ada elemen lain yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten ini. Yaitu yang ketiga ada advanced form dan validation, yaitu gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem. Tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input type spesifik seperti input, type email, input, type tel, input, type date, hingga input type number. Pengguna tipe spesifik ini bukan sekadar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka keyboard yang sesuai dengan perangkat di mobile. Misalnya saat menggunakan fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keypad angka besar tanpa huruf yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi potensi salah ketik. Selain tipe input, browser modern dilengkapi dengan atribut constraint validation bawaan yang sangat kuat seperti recurrent, pattern, min, max, dan step. Dengan atribut ini, kita bisa memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya menambahkan atribut recurrent pada kolom nama atau membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna jauh lebih cepat daripada menunggu data kirim ke server lalu dikembalikan dengan pesan error. Validasi sisi klien ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan data untuk sesuai bersih atau dan sesuai format sebelum diproses lebih selanjutnya. Namun validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah constraint validation API JavaScript berperan, memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browser tetapi dengan pesan dan tampilan custom. Melalui API ini kita bisa mendeteksi status validasi setiap kolom dan properti seperti validity volume missing atau validity type mismatch, lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga bisa memanfaatkan pseudo classes CSS seperti valid, invalid, focus within, dan user invalid untuk memberikan visual real time seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah atau hijau saat sudah benar. Aspek lain yang sering dilupakan dalam pembuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka di internet adalah sasaran empuk bagi bot yang ingin menyuntikkan link iklan atau mencoba serangan
brute force, teknik tradisional seperti captcha yang menyuruh user untuk menebak gambar lampu lalu lintas seringkali merusak konversi karena menyulitkan pengguna asli. Pendekatan modern ini lebih menyukai teknik honeypot, yaitu membuat kolom input tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia tapi akan diisi oleh bot bodoh. Jika kolom ini terisi, seperti akan otomatis menolak data tersebut. Strategi ini menyimbangkan antara keamanan sistem dan kenyamanan pengguna, memastikan bahwa manusia tidak dihukum karena kejahatan yang dilakukan oleh mesin. Yang keempat ada web accessibility, yaitu jalan tol untuk semua orang. Web accessibility yang sering disingkat menjadi A11Y karena ada 11 huruf antara A dan Y. Seringkali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra, padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the cut effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tapi ternyata juga sangat membantu orang yang membuat koper orang tua dengan kereta bayi atau pesepeda. Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader, yaitu pembaca layar, sebuah software yang membacakan isi halaman web secara linear dari atas ke bawah. Berbeda dengan mata kita yang bisa memindai halaman secara acak dan langsung fokus ke bagian penting, screen reader memproses informasi secara berurutan. Disinilah struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti heading H1 sampai H6 dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antar bab dengan mudah. Namun jika kamu menggunakan teks biasa yang hanya diperbesar ukurannya dengan CSS tanpa tag heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Bagi mereka, web tidak semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman. Ketika elemen HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti accordion, tabs, atau model dialog, kita membutuhkan bantuan WARIA, Web Accessibility Initiative Accessible Rich Internet Applications. ARIA adalah sekumpulan atribut seperti ARIA label, ARIA expanded, ARIA hidden yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi bantu. Kita memberikan konteks yang hilang tersebut. Namun aturan emas pengguna ARIA adalah no ARIA is better than bad ARIA. Jika kamu bisa menggunakan elemen HTML yang asli sudah aksesibel, gunakanlah itu. Gunakan ARIA hanya sebagai penambal semantik ketika HTML natif sudah mentok. Aksesibilitas bukan lagi sekedar imbauan moral, tetapi juga menjadi persyaratan hukum di banyak negara maju dan standar wajib bagi perusahaan global. Mengabaikan A11Y berarti menutup pintu bagi sekitar 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas. Melainkan jadikan sebagai prinsip desain sejak awal baris kode pertama ditulis. Membangun web yang inklusif adalah tanda kedewasaan seorang engineering yang peduli pada dampak karyanya terhadap manusia. Yang kelima ada CEO dan metadata, yaitu kartu nama digitalmu. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. CEO yaitu Search Engine Optimization, bukannya sihir hitam atau sekadar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari memahami konteks dan relevansi halamanmu. Metadata yang hidup di dalam tag head
dan tidak terlihat langsung di halaman browser, berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Tag title dan meta name description adalah elemen pada fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian. Judul yang memikat dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan click-through rate atau CTR secara drastis, yang pada gilirannya memberi sinyal positif ke algoritma ranking Google. Untuk yang level tinggi, kita menggunakan structured data atau skema orang, biasanya dalam format JSON LD, JavaScript Object Notation for link data. Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita, alih-alih membiarkan Google menebak bahwa angka 4.5 di halaman adalah rating produk. Kita membungkusnya dalam skema JSON yang sering eksplisit berkata ini adalah produk, harganya sekian, rating 4, dan stoknya tersedia. Hasilnya, Google dapat menampilkan rich snippets di hasil pencarian seperti bintang, rating, harga, dan resep masakan yang langsung muncul tanpa user perlu membuka website. Tampilan visual yang menonjol ini memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa dibandingkan kompetitor yang hanya menampilkan teks biru standar. Metadata juga mencakup instruksi teks untuk robot melalui file robot.txt dan tag metaname robots. Kamu bisa mengontrol halaman mana yang boleh diindeks dan mana yang harus disembunyikan, seperti halaman admin atau hasil pencarian internal. Konsep canonical URL, link rel canonical, juga sangat penting untuk mencegah masalah duplikasi konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan membagi nilai rankingnya tanpa canonical memberitahu Google. Dengan teknologi terkini, tapi jika mesin pencari buta terhadapnya dengan media sosial gagal menampilkannya dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser, tetapi juga untuk alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Metadata yang terstruktur rapi adalah investasi jangka panjang yang memastikan karyamu mendapat perhatian dan lalu lintas pengunjung yang layak ia dapatkan. Yang keenam ada investigasi keislaman, inklusivitas, dan kejujuran struktur. Dalam Islam menulis kode bukan sekadar hanya instruksi kepada mesin, melainkan untuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip kaulan sadida, perkataan yang benar lurus, sebagaimana Allah memerintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsinya. Misalnya menggunakan tag button untuk tombol, bukan div. Yang dimanipulasi adalah bentuk kejujuran struktural. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari ADL keadilan. Membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak semantik adalah bentuk kezaliman kecil untuk pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Fokus utama bab ini pada web accessibility A11y adalah manifestasi teknologi dari prinsip Ar-Rahman, kasih sayang dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas, sebagaimana diabadikan dalam surat Abasa yang menegur Nabi Muhammad karena berpaling sejenak dari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra. Dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra yang menggunakan pembaca layar atau pengguna keterbatasan motorik
yang hanya menggunakan keyboard adalah bentuk pengabaian modern yang harus dihindari. Membangun web yang inklusif adalah implementasi hadis sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain, bermanfaat bagi semua manusia tanpa memandang keterbatasan fisik mereka. Upaya menerapkan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izalatul daror. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyingkirkan gangguan atau duri batu dari jalan atau adalah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa berupa formulir yang membingungkan, navigasi yang menjebak, atau instruksi yang tidak jelas yang membuat pengguna frustasi atau kehilangan harta. Dengan merancang antarmuka yang memvalidasi. Terakhir yaitu konsep dan dokumen objek model yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam, keteraturan dan ukhuwah persaudaraan antar elemen. Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagiannya sakit, maka bagian lain ikut merasakan. Kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat yang solid. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semantik, dan aksesibel bukan tuntutan teknik W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak sesama manusia untuk mendapatkan akses informasi yang setara dan bermartabat. Yang ketujuh yaitu ada kesimpulan struktur adalah fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Yang pertama yaitu DOM bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi kita. Tidak mengedit teks, kita memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. Yang kedua itu semantik adalah investasi jangka panjang. Menggunakan div untuk segalanya mungkin terlihat cepat di awal, tetapi menggunakan elemen semantik nav, artikel, button adalah investasi untuk SEO, aksesibilitas, dan keterbacaan kode tim. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. Yang ketiga, validasi dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah bisa dilakukan. Constraint validation API dan tipe input modern email memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobile tanpa biaya performa. 4. Aksesibilitas A11y adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal. HTML yang valid dan semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas, sisanya adalah pengguna ARIA yang bijak, bukan serampangan. Yang kelima ada metadata adalah wajah publik di luar apa yang dilihat pengguna di layar. Metadata, open graph, dan skema orang yang bekerja di balik layar untuk memastikan konten ini tampak menarik saat dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh mesin pencari. Yang ke-8 yaitu asesmen kompetensi atau essay HOTS, yang dimana di sini ada soal 1, analisis dampak semantik HTML terhadap SEO dan mesin. Di sini ada pertanyaannya nih. Nah, tujuan penilaiannya adalah mengukur kemampuan analisis siswa dalam menghubungkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.